Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap saat kita harus memelihara iman kita. Jadi memang jangan dibiarkan. Iman kita itu harus diperhatikan. Itu milik kita juga. Pemberian dari Allah yang menjadi milik kita. Itu harus dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara bentuk ketaatan. Jangan dianggap remeh berzikir. Jangan dianggap remeh kita berzikir. Apa-apa yang menjadi tuntunan Rasulullah di dalam kita berzikir itu kita laksanakan. Kemudian sholat duha itu perlu. Sholat berjamaah. Iya, harus memang begitu. Kenapa harus sholat berjamaah? Karena itu menyuburkan iman. Sehingga Rasulullah SAW memberikan perbedaan yang sangat tajam antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Seperti yang sudah Allah sampaikan, kalaulah pahala itu bisa dilihat, dan pahala itu tidak diperlihatkan, tetapi kita mengatakan kalaulah, pasti orang akan memilih sholat berjamaah. Diibaratkan kalau sholat sendirian itu mendapatkan hasil 1 juta, tapi kalau berjamaah 27 juta. Artinya 1 derajat dengan 27 derajat itu harus dibandingkan seperti itu. Kenapa? Kalau 1 derajat sendirian itu bisa berkurang satu itu bisa berkurang menjadi 1/10, menjadi 5/10, menjadi 9/10. Kalau bulat 1 itu susah. Kenapa? Karena memang sholat kita itu tidak mampu kita kerjakan dengan baik sampai mendapatkan pahala 1. Tapi kalau berjamaah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ulun ini berat sekali untuk bisa melakukan sholat itu dengan khusyuk. Ujar Rasulullah, sholli bil jamaah. Sholat kamu dengan berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Artinya sebagian ulama mengatakan
Kalau tidak dapat mendapatkan 27, barangnya 20. Nah, lebih juga dari 1. Makanya kita sembahyang ini berbeda loh Pak. Datangnya terdudi ya, dengan datangnya yang bahkan sebelum azan juga sudah datang. Itu jangan dikira sama, tidak sama. Gak sama. Berapanya tidak samanya itu kalau nggak ada tahu juga. Itu perbedaan sebuah ketaatan. Apalagi kalau yang sengaja kekaina itu lain lagi. Apalagi nanti kalau ia sudah merasa sulit untuk merasakan sholat isya dengan berjamaah atau subuh dengan berjamaah. Salah satu ciri Pak, salah satu tanda bahwa seseorang itu memiliki atau termasuk orang-orang munafik, apabila ia melaksanakan sholat isya itu kulirnya luar biasa, malesnya luar biasa. Begitu juga subuh, itu hati-hati, akan ada tanda dalam diri seseorang memiliki jiwa kemunafikan. Karena rata-rata orang munafik pada zaman Rasulullah dan sesudah Rasulullah, mereka tidak ditemui ketika melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kalau maghrib ada tapi begitu isya gak datang. Itu rata-rata perilaku orang-orang munafik yang oleh Rasulullah itu ditunjuk orangnya. Makanya Umar bin Khattab itu takutannya luar biasa. Maksud ulun di sini adalah bagaimana sih kita gitu, untuk menyuburkan keimanan dan jangan menjadi orang munafik. Idza qamu ila shalah fahum kusala. Jadi apabila mereka itu akan mengerjakan sholat, itu kusala, kasal. Kasal itu artinya kulir. Jadi kalau ingin menyuburkan iman mesti itu. Dan dijaga waktunya kita jaga. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan jangan pernah berpikir untuk tidak sholat berjamaah. Berpikir dulu gitu nih. Bahwa aku nanti sholat isya berjamaah. Begitu kita akan tidur, itu sudah ada pikiran kita itu. Bahkan beberapa hadis Rasulullah kita disuruh niat sholat tahajud lagi. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa subuh nanti kita sholat berjamaah. Itu kalau kita ingin memelihara keimanan. Kemudian kita sholat rawatib. Nah ini yang kita terangkan pada hari ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah olehmu Al-Quran. Ini salah satu di antara yang menyuburkan iman apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya Al-Quran yang dibaca itu pada hari kiamat, kita tidak tahu bentuknya macam apa Pak ya, dan kita tidak usah bertanya-tanya. Al-Quran yang kita baca itu akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membaca tadi. Bahkan para ulama mengatakan tidak hanya pada hari kiamat saja. Ketika kita di dunia ini, bacaan Quran itu menyertai kita. Coba.
Menyertai itu kita itu maksudnya apa? Mampu untuk menjaga kita, menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Iya, Al-Quran itu. Yang dengan istilah ruqyah. Nah, kita dianjurkan ruqyah itu mandiri. Jadi kita sendiri yang baca. Tidak orang lain yang membacakan. Boleh sih membacakan. Nah, orang yang membacakan ini khawatir orang yang dibacakan tadi itu merasa bahwa yang menyembuhkan itu bukan Allah lagi, tetapi yang menyembuhkan itu adalah tukang ruqyahnya. Itu kesyirikan betul tuh, Pak. Jadi hati-hati. Makanya lebih baik kita membaca sendiri. Namanya meruqyah diri. Ya kalau soal mengamalkan membaca Quran itu sih memang i'malu mastata'tum. Kerjakan olehmu semampumu. Memang ibadah itu begitu, Pak. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat memudahkan kita. I'malu mastata'tum. Kerjakan olehmu semampumu. Tapi kadangkala kita juga perlu membanding. Kalau orang itu mampu juga untuk melakukan, kenapa aku tidak mampu juga melakukan? Kenapa kalau urusan dunia itu kita bisa melakukan, tapi begitu urusan-urusan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, kemudian kita tidak ada kemampuan. Kok aneh begitu, nah? Kok aneh ya? Jadi memang oleh karena kurang kesungguhan kita. Iya, kurang kesungguhan kita. Karena kita ini rata-rata sebagian kita nih Pak, diatur oleh dunia. Jadi kegiatan dunia itu yang mengatur kita. Yang semestinya kita yang mengatur gitu loh. Jam seini kemana, jam seini kemana. Nah, ini nanti waktu zuhur aku di mana. Ini waktu asar nanti di mana. Ini waktu maghrib nanti di mana. Isya di mana. Subuh di mana. Itu kita Pak yang mengatur. Makanya Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah itu dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Yang surat Al-Alaq itu jumlahnya 19 ayat. Iya. Rasulullah SAW atas petunjuk dari Allah dan malaikat Jibril meletakkan surat Al-Alaq itu pada nomor 11 dari belakang. Ayatnya jumlahnya 19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq jumlahnya juga 19. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Ingat Pak, syafi'an. Imam Syafi'i bahari itu belum ada kalkulator. Belum ada full pen seperti kita sekarang ini. Tapi beliau itu luar biasa, namanya ulama Pak ya. Mampu menghitung huruf. Coba. Mampu menghitung huruf yang ada di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Coba bayangkan. Beliau menghitung mulai dari alif, lam, mim. Alifnya berapa, lamnya berapa, mimnya berapa. 30 juz itu. Ha, mim. Haknya berapa, dihitung. Kesimpulannya yang ulun baca, beliau menghitung
huruf-huruf di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000. 1.027.000. Imam Syafi'i ya ingin memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita ya bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran itu satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. 10 kebaikan itu sebagian ulama mengartikan satu, kebaikan dalam berakidah, kebaikan di dalam mendirikan sholat, kebaikan di dalam contoh seperti itu. Kebaikan, itu kebaikan Pak. Coba, amalannya sedikit tapi pahalanya luar biasa. 10 kebaikan. Kali, nah coba. Satu huruf saja 10 kebaikan. Kebaikan dari amal-amal yang kita lakukan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kebaikan seseorang seperti berbakti kepada orang tuanya. Itu satu huruf itu diterjemahkan seperti itu. Besar gitu nah. Itu namanya fadilatul amal. Keutamaan di dalam beramal. Asal hadisnya itu benar bisa kita yakini. Kalikan saja. Coba. Kalau orang itu tamat 30 juz membaca 1.027.000 kali 10 kebaikan. Itu satu huruf loh. Jadi banyak Pak. Amalnya kecil tapi pahalanya besar luar biasa. Kalau ingat seperti itu ya kita tentu berusaha untuk menghidupkan gitu. Menghidupkan membaca Al-Quran. Ada aja lah gitu nah. Ya Ibnu Qayyim sih menyarankan 2 lembar setiap sholat wajib. Entah itu sebelum atau sesudah atau di dalam kita sembahyang. Waktu kita sembahyang ayat yang dibaca itu adalah mencapai 2 lembar ditambah dengan rawatib. Jadi dibaca ketika kita melaksanakan sholat itu mampu sampai 2 lembar. Kalau ulun tadi nggak sampai setengah 2 lembar, ya. Surat apa tadi? Surat Al-Hujurat, ya. Kalau agak panjang itu bisa 2 lembar sekali sembahyang, ya. Umpamanya membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. 1 lembar dari ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 1 lembar dah. Nanti membaca berikutnya umpamanya innalladzina kafaru sampai dengan ayat apa? Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah 2 lembar. Kalau dibaca dalam Quran kan kalau hafal, kalau nggak hafal ya minimal kita baca. Waktu di dunia saja sudah menjadi penolong bagi kita Pak. Di dunia inilah orang baca Quran mampu untuk menolak terhadap godaan syaitan. Sebelum tidur ya kita berwudu dulu, kemudian membaca ayat kursi, membaca 3 kul, kalau belum membaca amanar, baca amanar sampai dengan selesai. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita.
Cukup apa? Nah, cukup apa sajalah. Cukup apa saja. Loh kita ini kan punya Allah, Pak. Kita ini punya Allah. Allah yang memiliki kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi termasuk kita itu milik Allah. Walillah, kepunyaan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Jadi mampu mengembalikan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu untuk, bahkan nanti ada beberapa, coba kita lihat fadilah membaca Al-Quran. Dari ayat Al-Quran ya, Allah menerangkan bahwa perniagaan yang tidak pernah merugi itu adalah membaca Al-Quran. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Loh, kita beramal ini diistilahkan dengan tijarah, Pak. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa beriman kepada Allah dan Rasul, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu seperti berdagang. Seperti berdagang. Tinggal tergantung nanti kita bisa berujung kah, kada berujung kah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakir. Innahu ghafurun syakur. Kok syakir? Ada wawunya. Innahu ghafurun syakur. Coba pian lihat ini. Ayat dalam surat Al-Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Dan nah ini, wa aqamus sholata, mereka menegakkan salat. Diikuti juga dengan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka juga menginfakkan, bersedekah terhadap apa saja yang aku rezekikan kepada mereka. Ya, terutama kalau kita yang baca ya kita. Apakah itu sirron di dalam melaksanakan infak tadi, sedekah tadi, dengan dilakukan sir, diam-diam orang kada tahu, wa alaniyah, dan dilakukan dengan terang-terangan. Jadi melakukan, termasuk kalau ibadah sholat, Pak ya, yang wajib itu dilaksanakan di berjamaah di masjid. Itu yang wajib. Yang wajib dilaksanakan di berjamaah di masjid. Itu kan terlihat oleh orang banyak. Itu ada manfaatnya, Pak. Antum syuhada'u bainakum, kamu itu saling menjadi saksi di antara kita, di antara mereka. Antum syuhada'u bainakum, kamu itu akan menjadi saling menyaksikan di antara kamu. Karena ada amalan-amalan atau ada ibadah-ibadah, maksudnya begitu, yang dilakukan dengan terlihat orang.
Asal jangan kita ingin dilihat orang. Itu beda. Ada amalan yang memang terlihat orang, tapi kita tidak ingin dilihat orang. Padahal orang kadang-kala ketika dia beribadah, sholat berjamaah itu kadang mau tulak. Ketika ditakoni kenapa ikam kada tulak? Aku takutan kalau padakan orang riak ya. Wah. Jadi aku seorangannya di rumah sembahyang. Takut kalau kayaknya orang memadahkan. Aku kalau berjamaah riak. Itu tidak benar, Pak. Jangan sampai kita seperti itu, punya pikiran seperti itu. Bahwa kita melaksanakan sholat berjamaah. Allah yang menilai kita. Dan itu merupakan pelaksanaan dari perintah Allah. Itu yang menjadi dasar kita berangkat itu. Jadi jangan nanti takut kalau itu adalah merupakan riya. Jadi camkan dalam hati kita bahwa aku melaksanakan perintah Allah. Allah berjanji setiap langkah kita, bersepeda motor juga melangkah juga, ya toh? Akan dihapus jutaan kesalahan, coba bayangkan. Dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah kita menuju ke masjid tadi apakah itu sholat Jumat, apakah itu sholat berjamaah, seperti itu pahalanya. Besar Pak kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah tadi. Harus dihilangkan perasaan ingin dilihat orang. Harus belajar memang. Lama-lama akan menjadi terbiasa gitu Buat apa juga dalam beramal nih kemudian hendak dilihat orang, kan rugi ya kalau Pak. Tetapi ada juga amalan yang memang alamiah tadi itu. Dilakukan juga dengan terang-terangan, orang banyak tahu Jumatan, orang tahu hari raya, orang tahu ketika kita berkorban, juga orang tahu bagaimana kita hinip maatar daging korban umpamanya ya. Bagaimana kita bisa hinip sunyi-sunyi? Ya nggak bisa toh. Mukanya ditutup. Kemudian membaginya malam-malam. Ya enggak lah, menyulitkan namanya itu. Yang penting bahwa aku melaksanakan perintah Allah, itu aja sudah cukup. Makanya sebagian orang ketika selesai melaksanakan sholat kifayah itu biasanya penyaksian terhadap jenazah. Memang kalau kita lihat dari tuntunan Rasulullah, memang tidak pernah Rasulullah itu melakukan yang seperti itu. Cuman orang tersebut ketika berdiri itu terobsesi supaya saling menyaksikan, itu aja. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menyaksikan, maka berhak atasnya untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan ia berhak untuk mendapatkan surga entah kapan. Itu Pak. Jadi ada amalan yang alaniah. Seperti hari ini ulun ceramah. Apakah ceramah yang di bawah begini kan enggak? Takutan kalau pian melihat ulun. Ya enggak lah. Ulun melihat sambian beretaan, pian melihat ulun. Tapi tidak ada keinginan bahwa pelajaran yang kita lakukan pada hari ini kita ingin dipuji atau kita ulun memuji pian, makonnya pian datang. Kan tidak itu gitu. Makanya beliau mengatakan al fi'lul khair makhafatur riya khumata. Perbuatan baik yang akan kita lakukan tapi kita takut disebut dengan riya, maka itu adalah pekerjaan yang dungu. Bodoh luar biasa itu.
Takoni Jumatan kenapa? Karena tulak. Kalau riya, bayang hari raya, dan memang harus orang banyak. Bahkan ada para ulama yang mengatakan tidak ada sholat hari raya itu dilakukan dengan sendirian. Walaupun ada juga sih yang mengatakan kalau nggak bisa berangkat ke lapangan bersama-sama, di rumah sendirian juga bisa. Nah, ketika pandemi kemarin ada yang berpaham yang seperti itu. Jadi kalau memang merasa bahwa itu bahayanya luar biasa, sudah kerjakan hari raya di rumah begitu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka lakukan dengan diam-diam ataupun dengan dilihat orang terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Artinya apa? Ada nanti dibeli oleh Allah. Dibeli oleh Allah amalan kita itu. Cuman memang beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwa amal perbuatan yang kita lakukan ini tidak mampu untuk membeli harganya surga, itu nah. Tidak mampu membeli, walaupun tadi itu satu huruf mendapat kebajikan 10 kali lipat. Coba. Kalau ingin menamatkan baca 30 juz, itu berapa juta kebajikan? Coba. Setiap hari kita baca huruf-huruf Al-Quran itu Fatihahnya saja itu berapa kali. Jadi memang banyak Tetapi kalau dikumpulkan, ternyata tidak mampu. Engkau ya Rasulullah, sama. Rasulullah mengatakan aku sama juga. Kecuali nanti kita mendapatkan rahmat kasih sayang. Kecuali kita nanti mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang itu nanti apa? Kalau ada dosa bentuknya yang dilakukan manusia, diampuni oleh Allah. Tetapi ketika dosa itu antar manusia, nah ini, kalau dosa kepada Allah itu paling mudah, Pak. Allah itu paling mudah. Innallaha ghafurur rahim. Tapi begitu menyangkut dosa antar manusia, ini yang berat. Satu contoh kalau boleh ulun sampaikan, ketika orang itu mati syahid, maka ia nanti tidak akan dihisap, tidak akan dihitung amalnya. Otomatis ia masuk surga. Illa kecuali orang yang masih memiliki hutang. Coba. Jadi ya kasihanlah kalau ada seseorang yang orang tuanya atau mamanya atau ibunya atau siapa, maka kalau ada hartanya yang si mati itu ya dijual untuk membayar hutang, bukan menjadi tanggung jawab anak, Pak. Jadi kalau anak itu tidak membayari hutang karena memang harta warisannya tidak ada, maka anak tidak berdosa. Nggih, Ibnu Qayyim berani itu. Duitnya rumah ada, tanah ada lah. Duit peninggalan karena juga, amas karena isi juga mati, tapi hutangnya bilang 1 yaw, maka tidak akan anaknya umpamanya tidak
membayari hutang itu karena memang hartanya kadeda, maka ia tidak berdosa. Anak itu tidak berdosa. Nah, coba. Jadi yang pertama memang hutang itu dibayari dengan harta peninggalannya, gitu. Makanya kalau hendak membagi harta, ya, hendak membagi harta itu harus dicari dulu hutangnya yang mati itu di mana-mana itu dulu. Jangan tahu bagi, pas membagi, pas ketahuan ada hutang, mak ambil ini pulang ngalih. Itu dulu, Pak. Apa ada wasiatnya? Nah, memang harus diucapkan wasiat, Pak, berwasiat. Jadi tidak hanya bentuknya keinginan. Kalau hanya bentuknya niat saja memang ya tidak wajib. Tapi kalau bentuknya nadar lain lagi. Bentuknya wasiat lain lagi, Pak. Wajib atas kita untuk membayar. Bila tidak dibayar, berdosa kita yang hidup. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an, untuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan untuk orang-orang yang memang bersedekah. Yang sedekah itu asalnya dari mana? Sedekah itu asalnya dari Allah Ta'ala juga, gitu nah. Yang pertama untuk biaya dirinya beribadah, yang kedua adalah kewajiban untuk istri kita, begitu punya anak ya akhirnya kewajiban untuk keluarga. Kemudian kewajiban berikutnya adalah untuk fisabilillah. Untuk apa? Untuk perjuangan di jalan Allah. Udah banyak itu jalan Allah itu. Memberikan kepada fakir miskin, ya tak? Memberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi itulah fungsi daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, maka perniagaan itu tidak akan rugi, gitu. Jadi hidup ini kada rugi nih. Jadi dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada ahlul Quran, orang yang suka baca Al-Quran, yang mengamalkannya tentunya. Jadi orang baca Al-Quran itu kan dituntut juga untuk mengamalkan, Pak. Kebanyakan kita ini kan memang ya ada hinggan dari membaca itu sudah disyukuri lah. Jadi makanya orang sampaikan dulu ya. Pertanyaannya saat ini bukan lagi hanya pertanyaan berapa kali Ikam hatam membaca Al-Quran. Tapi juga pertanyaannya berapa kali Ikam hatam membaca terjemahan Al-Quran. Sudah sampai di situ, Pak. Terjemahan-terjemahan itu sudah disepakati akan kebenarannya. Jadi ada yang meneliti, Pak. Sehingga Ibnu Qatadah rahimahullah sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, Mutarrif jika membaca ayat ini berkata, ini adalah ayat untuk para qori. Ini adalah ayat untuk orang yang membaca. Jadi dalam kitab tafsirnya Imam Qurtubi mengatakan ayat tadi itu ini adalah ayat-ayat para qori yang mengamalkan isinya dan memahaminya. Jadi yatluna itu maknanya membaca dan memahaminya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, man qara'a harfan tadi itu min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alf harf
Walam harf wa mim harf. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu berlipat menjadi 10 semisalnya. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Alif harf, alf harf. Jadi alif itu satu huruf. Kemudian walam harfu huruf. Lamnya harfu huruf. Jadi bukan tiga-tiganya satu huruf. Wa mim harf, dan mim juga satu huruf. Ya Allah. Termasuk tadi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Syafi'an itu pertolongan, Pak. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang itu ada perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik itu sama, ibaratnya begitu. Maka kalau ia melakukan amal-amal amal-amal ibadah, ada amalan-amalan ibadah yang ia lakukan, maka akhirnya walaupun kejahatan dengan kebaikannya itu sama, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau ia melakukan pekerjaan-pekerjaan syafaat, pekerjaan-pekerjaan yang ia mampu menerima syafaat. Contohnya ya banyak, Pak. Baca Quran tadi, yang kedua berwudu. Orang berwudu itu, orang melaksanakan sembahyang, sholat, sama. Orang yang menjawab azan saja sama mendapatkan syafaat. Jadi banyak amalan, Pak. Orang yang berwakaf dengan ikhlas itu juga mendapatkan syafaat. Orang berwakaf dengan ikhlas. Orang yang mati di Mekah, orang yang meninggal dunia di Madinah, tapi ada syaratnya juga, Pak. Syaratnya ia itu bertauhid, itu syarat utama. Syarat utama itu ya bertauhid, tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiram bal bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir, orang yang sudah nyaman baca Qur'annya, baik, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Coba, siapa nggak suka? Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ya tak dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, orang yang bacanya kadang kekaruan aja dapat 2 pahala. Orang yang bacanya Quran baik, nanti di akhirat bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Kemudian juga pencapaian yang lebih baik daripada harta dunia. Coba, Pak. Jadi kalau orang itu mau membaca Al-Quran dibandingkan dengan perolehan dunia, maka orang baca Quran masih luar biasa. Rasulullah SAW keluar dan kami berada di Sufah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pagi ke lembah Buton atau lembah Akik, kemudian ia pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Ujar kami, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Ujar Rasulullah, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Rawahu Muslim dan Ibnu Hibban. Jadi maksudnya apa? Demikian Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang baca Quran. Oleh sebab itu, kata Bapak, Banglah,
mana yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Jadi kita adakan di masjid ini, kita adakan siapa yang mengajarkan, supaya kita ini ya mendapatkan ridho Allah yang luar biasa. Bahkan tadi itu dibanding dengan dengan unta jauh lebih baik. Okay. Tidak berarti lalu kita tidak perlu kepada dunia, bukan begitu Pak. Cuman kalau mau membanding begitu. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuburan keimanan kepada kita dengan kita mendengar, dengan kita membaca, dengan kita memahami dan selanjutnya mengamalkan Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.